Baik, halo. Perkenalkan nama saya Franciscus Andre dengan NIM 2009106065 dari kelas Informatika B angkatan 2020. Di sini saya mau mempresentasikan tentang metode substitusi dari soal kuis pertama, metode numerik, jadi ini adalah kuis kedua. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Diketahui ini ada persamaannya, 8x tambah 6y sama dengan 62, dan dua persamaan keduanya 2x tambah 2y sama dengan 22. Dari sini pertama akan mengerjakan dengan metode substitusi. Oke, dalam kita deklarasikan dulu persamaan kita dalam bentuk list agar mudah. Lalu tinggal kita mencarinya, di mana untuk x1 ini saya deklarasikan random. X1 persamaan 2 dibagi 2, lalu sama seperti itu, persamaan 2 minus persamaan 1 dibagi persamaan 2, 0 yang ini 2 itu di sini, dan 0 itu sini. Oke, lanjut. Setelah kita running code ini, kita running, dan ini tadi saya sudah mencobanya, dan nilai diketahui bahwa nilai X itu 2, minus 2, dan nilai Y itu 13. Itu kita lanjut ke yang kedua, di metode eliminasi. Oke, di metode eliminasi ini, di mana saya metode eliminasi itu saya mencoba menyamakan, saya mengkali dengan 4 agar sama dengan, saya memakai persamaan 2, saya menyamakan persamaan 2 bersama seperti persamaan 8, di mana saya kalikan 4, persamaan 1 dikurang persamaan 2 kali 4, ini juga sudah persamaan 2 kali 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk mencari Y, kita tinggal bagi dari persamaan dari R sama Q, dan kita akan dapat hasil Y. Lalu untuk persamaan X, kita akan mensubstitusinya atau memasukkan lagi ke dalam persamaan yang ada, maka hasilnya akan sama. Seharusnya akan sama dengan metode substitusi karena persamaan sama. Kita coba saja running. Oke, ini lihat, ini ya, eliminasi sama. Oke, kita masuk ke metode cleaner. Metode cleaner ini seperti yang dijelaskan, ada rumusnya. Jadi kita langsung saja running rumusnya. Dan ya, sama. Itu. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang interpolasi linear. Ya, di sini saya memakai ideal yang berbeda karena di sini tidak bisa membuat grafik. Jadi nah, untuk interpolasi linear kita sudah disediakan rumusnya. Jadi di sini pertama saya membuat fungsi untuk interpolasi dan saya mendeklarasikan rumus dari interpolasi. Lalu setelah itu di sini saya deklarasi seperti yang dijelaskan dalam presentasi kemarin. Lalu saya deklarasikan juga titik-titik yang sudah diketahui. Di sini adalah titik X dan titik Y, Y1 dan Y2, Y3, dan ini adalah titik X yang ada. Saya deklarasikan dengan Y agar tidak bertabrakan dengan di sini. Lalu kita mulai perhitungan. Di sini saya mengambil ada variabel hasil di mana memanggil dari fungsi interpolasi ini. Lalu setelah saya print hasilnya, dan ini saya untuk coding code yang ini untuk menampilkan grafik. Jadi tadi saya sudah run juga karena kalau saya run agak lama dan terfiltrasi, dan ini nilainya 3,2 dan ini adalah grafiknya. Grafik interpolasinya karena dia linear, otomatis dia pasti menanjak naik atau grafiknya naik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau tidak salah itu tentang Gauss-Jordan. Oke.
Di Gatsby ini saya menggunakan library NumPy. Terus library NumPy ini untuk apa? Untuk saya membuat listnya. Ini saya pakai tipe data float ya. Lalu saya deklarasikan dulu matriksnya. Setelah itu saya masuk ke perhitungannya. Nah, di sini for k in range n, di mana program ini akan masuk ke step iterasi ini, lalu dia akan membagi dengan pivotnya, jadi dia akan ditentukan pivotnya berapa dalam program itu otomatis, dan dia akan mulai perhitungan otomatis dengan operator logika yang ada, operator yang sudah disiapkan di sini, di mana ini di sinilah perhitungannya nanti. A ikut J, IA list A, dikali list J sama dengan A, faktor A. Di sini akan terjadi perhitungannya dengan beberapa syarat yang ada dalam sistem akan tersebut otomatis. Lalu kita coba run. Bisa terlihat di sini. Ini ada matriksnya, lalu ini ada 1, 2, dan 3. Ini ada matriks diagonalnya, bisa kita lihat. Dan untuk nilai X1, X2, X3, X4-nya ada 4,9, minus 4,7, minus 1,6, dan 5. 5,7, seperti itu. Ini langkah per langkahnya yang dikerjakan oleh sistem. Itu. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu ada regula falsi dan biseksi. Oke, di regula falsi, pertama saya mendefinisikan fungsinya dulu. Lalu di sini regula falsi, lalu saya buat fungsi juga. Nah, di sini untuk mencari nilai X-nya atau nilai tengahnya, lalu di sini ada sebuah kondisi di mana kita tahu regula falsi itu sendiri ada syaratnya, di mana syarat pertama itu jika f fungsi A lebih besar dari fungsi X, maka B, X-nya itu sama dengan B, lalu jika hasil perkalian dari f fungsi A dikali fungsi f ini, fungsi A dikali fungsi f ini, lebih dari 0, maka X-nya sama dengan A, dan jika tidak, programnya kita berhentikan. Lalu kita panggil ini, satu ini adalah iterasi angka awal, X0, dan X6 ini adalah X1, dan 7 ini adalah jumlah iterasinya. Seperti itu. Seperti ini langsung, dan kita coba run. Oke, didapat di sini di iterasi ke-7, itu nilai X-nya adalah 0,22. Harusnya karena komputer, jadi itu minus, harusnya tidak ada minus sini, tapi jawabannya itu 0,022, di mana iterasinya berhenti tepat di nilai fungsi fx-nya itu 0, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, itu biseksi. Di biseksi pun sama, kita menggunakan persamaan yang sama, dan kita mendeklarasikan nilai yang sama. Di juga ada, kita terdapat soal ya, persyaratan, seperti di regula falsi tadi, di mana jika fb kali fx atau fungsinya itu kurang dari 0, maka x sama dengan a, dan ya intinya ini sesuai syarat yang terdapat di regula di biseksi. Kita deklarasikan juga sama, lalu kita coba running. Oke, ternyata di sini programnya mengatakan bahwa metode biseksi gagal karena hasil fa fungsi a dikali fungsi b itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti dia nggak bisa berjalan programnya dikarenakan fungsi dari perkaliannya itu tidak bisa atau 0, seperti itu. Jadi demikian dari kuis 3. Terima kasih.